Halo sahabat belajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Yusuf Firmansyah di video tutorial Teknologi Informasi dan Komunikasi. Di video tutorial kali ini, saya akan berbagi tips bagaimana cara memanfaatkan fungsi My Links yang ada di Microsoft Office Word untuk membantu kegiatan administrasi pekerjaan kita. Ya, di sini saya akan mencontohkan kegiatan administrasi ujian sekolah, di mana fungsi My Links ini akan kita manfaatkan untuk membantu dalam pembuatan kartu soal dan juga soal. Oke, teman-teman, sahabat belajar semua, di sini saya sudah memiliki file master kisi-kisi yang saya kutip dari laman internet ya. Kita buka dulu dokumennya. Ya, ini bentuk kisi-kisinya ya. Jadi hal pertama yang harus teman-teman siapkan adalah teman-teman buat terlebih dahulu dokumen kisi-kisinya ya. Bentuk dokumennya seperti ini, jadi langsung saja teman-teman buat tabel kisi-kisinya, tidak perlu menggunakan judul di atasnya ya. Kalau di sini teman-teman lihat ada tulisan kisi-kisi, ini saya menggunakan header ya, bawaan dari internetnya seperti itu. Ya, jadi tidak perlu menggunakan judul ya, langsung saja bikin tabel. Adapun kolom-kolom data kisi-kisinya teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan sekolah masing-masing ya. Jadi seperti itu. Oke, kalau sudah disiapkan tabel kisi-kisinya ya, teman-teman, langkah berikutnya adalah kita siapkan template dari kartu soalnya ya. Di sini juga saya sudah menyiapkan template kartu soalnya seperti ini ya, teman-teman. Oke, ini adalah template kartu soalnya ya. Nah, adapun bentuk template kartu soal silahkan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah masing-masing ya. Oke, nah, dari template kartu soal ini nanti kita akan panggil ya, atau kita akan pindahkan data-data yang ada di tabel kisi-kisi ini ya, teman-teman. Semuanya kita pindahkan ya ke dalam kartu soal, tapi tidak dengan cara manual ya, tapi kita akan gunakan fasilitas My Links ya, supaya cepat langkahnya. Oke, langsung saja. Oke, ini saya perbesar dulu ya. Pada template kartu soal kita klik My Links ya. Jadi sahabat belajar, data kisi-kisi tadi kita gunakan sebagai database-nya ya. Jadi sebagai database-nya. Nanti kita pindahkan ke kartu soal dan juga soal. Oke. Di file template kartu soal kita klik My Links, lalu kita klik Start My Merge ya, lalu kita pilih step by step. Oke ya. Nanti akan muncul di sebelah kanan palet My Merge ya. Oke, di bagian select dokumen tipe tetap di posisi letters, lalu di posisi bawah kita klik next ya. Di bagian select starting document juga tetap di posisi use the current document, lalu kita pilih next kembali di posisi bawah ya. Nah, pada tahapan ini teman-teman bisa klik browse, lalu teman-teman cari file kisi-kisi yang sudah teman-teman buat ya. Nah, di sini saya sudah temukan file kisi-kisinya. Kita klik file kisi-kisinya, lalu kita klik open. Nanti akan muncul kotak dialog MailMate Recipients ya. Nah, dari sini teman-teman ya, ini teman-teman bisa cek dulu datanya sudah sesuai atau belum. Lalu kita klik OK. Kita klik OK ya. Kalau sudah diklik OK, nanti ya tools yang ada di sini akan aktif ya. Kita akan gunakan tools Insert Merge Field untuk menempatkan data-data sesuai kolomnya ya. Di sini ada data kompetensi, ada materi dan sebagainya. Oke. Nah, sekarang kita letakkan kursor kita di nomor soal. Lalu kita klik Insert Merge Field, kita pilih yang nomor soal ya.
kemudian kita letakkan kursornya di bobot soal, lalu kita klik bobot ya. Kita letakkan di kolom kompetensi dasar, lalu kita klik kompetensi dasar, dan seterusnya ya, sampai kepada kunci jawaban ya. Oke, kalau semuanya sudah ditempatkan sesuai kolomnya, langkah berikutnya adalah kita lihat dulu hasilnya dengan cara mengklik perintah preview result ya. Jadi nanti hasilnya kelihatan seperti ini ya, sahabat belajar. Oke, nah ini kita juga bisa klik next record di sini untuk melihat data nomor soal berikutnya. Oke, seperti itu. Oke, nah langkah selanjutnya, karena ini udah tinggal beberapa langkah lagi selesai, teman-teman, kita tinggal perbanyak dokumen kartu soal ya. Kita perbanyak dengan cara klik finish merge, lalu pilih edit individual dokumen, lalu pilih all ya untuk memperbanyak seluruh data sesuai yang ada di kisi-kisi ya. Kita pilih all, lalu klik OK. Nah, nanti secara otomatis Microsoft Office Word akan memunculkan dokumen baru namanya letter 1 ya. Letter 1 ini yang isinya adalah data kartu soal sejumlah data yang ada di kisi-kisi. Oke ya, ada 5. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal merapikan saja ya. Kalau di kartu soal ya, kita rapikan bagian opsi jawabannya dengan memberikan numbering tipe alfabet ya, seperti ini. Oke, nah seperti ini. Ini soalnya kita naikkan. Oke, kemudian ini juga sama, ini juga sama. Kita kasih alfabet numbernya. Oke, seperti ini. Oke, nah ini saya rasa sudah cukup ya editingnya. Kalau teman-teman ingin menambahkan bagian tanda tangan, nanti teman-teman bisa buat tanda tangan di bagian bawah lembar akhir kartu soal. Oke ya, kartu soal sudah selesai kita buat ya dengan mudah dan cepat ya. Jadi tidak manual, input satu-satu, copy paste dari kisi-kisi. Oke. Nah, kalau sudah jangan lupa di save ya, disimpan, klik file lalu klik save. Ya, kita simpan juga ke dalam folder yang sama, kartu soal home ya. Oke. Kartu soal sudah selesai. Selanjutnya kita akan buat soalnya ya. Dengan cara yang sama dan menggunakan data yang sama, yaitu dari kisi-kisi ya. Kita buat dokumen baru, klik file lalu klik new, pilih blank dokumen lalu klik create ya. Nah, di sini juga saya ingin berbagi tips ya. Kalau membuat dokumen baru, biasanya saya pasti atur spasinya langsung di posisi no spacing ya. Caranya kita klik CTRL-A ya, di blok semua ya, di blok semua atau CTRL-A, pilih no spacing lalu pilih yang paragrafnya justified seperti itu. Oke ya. Nah, ini bebas teman-teman mau pakai atau tidak. Cara yang tadi silahkan, ini hanya tips saja dari saya. Oke, kalau sudah ya, kita sudah buat dokumen baru, kita siapkan dokumen baru. Nah, dengan langkah yang sama, kita klik My Links, lalu pilih Start My Merge, kemudian kita pilih lagi yang Step by Step My Link. Ya, kita klik Starting Dokumen ya. Ya, ini masih di bagian letter. New Next Starting Dokumen. Kemudian kita klik Next lagi. Kemudian kita browse ya, kita cari dokumen kisi-kisinya ya, dokumen kisi-kisinya. Oke.
Kalau sudah ketemu, kita open. Nah, seperti ini, dicek lagi, lalu klik OK. Ya. Setelah itu, ya, karena ini atau dokumen ini mau kita jadikan sebagai dokumen soal, maka kita insert match fill butir soalnya saja, ya. Seperti ini ya, butir soalnya saja. Oke. Nah, kalau sudah selesai, tinggal kita perbanyak datanya ya. Langkahnya sama, klik finish and match, lalu pilih edit individual dokumen, lalu pilih all dan klik OK. Oke ya. Nah, sekarang sudah kelihatan hasilnya ada 5 dokumen, 5 halaman soal. Nah, supaya lebih rapi, ini kita hapus ya, supaya soal berikutnya ada di halaman yang sama. Terus kita enter. Kemudian di sini juga sama, hapus, kita enter 2 kali. Taruh di sini kursornya, kita hapus. Kemudian kita hapus, enter 2 kali. Oke ya, sahabat belajar, ini sudah dokumen sudah ada dalam 1 halaman, ada 5 soal. Nah, tetap masih ada editing ya teman-teman, masih ada editing, tapi paling tidak ini memudahkan. Jadi teman-teman tidak copy paste dari kisi-kisi ditaruh di halaman berikutnya terus ya. Nah, ini kita hanya merapikan supaya dia kelihatan nomor soal dan opsinya saja. Caranya kita blok dulu kalimat soalnya. Di sini saya menggunakan kombinasi perintah CTRL dan juga kursor atau drag dari mouse ya, klik and drag dari mouse seperti ini. Nah, kalau sudah, ini tinggal kita klik numbering ya, kita klik numbering, lalu ini kita geser. Oke, nah ini ada nomor 2, 3, 4 ya, harus ada 5 soal. Nah, ini karena mungkin bentuk soalnya yang dari sumber internet ini ada enter, tinggal kita hapus aja seperti ini, kita hapus. Oke, sudah cocok, ada 5 soal. Terakhir adalah opsinya ya teman-teman, pilihan gandanya kita gunakan balet yang tipe huruf. Oke, seperti ini. Ya, seperti ini. Oke. Nah, ini sudah selesai teman-teman dokumen soalnya ya, tinggal di save ya, ditaruh di lokasi yang sama. Oke, saya rasa cukup untuk tutorial kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat belajar di rumah, khususnya bagi teman-teman yang berprofesi sebagai guru. Jadi fungsi MyLinks ini sebenarnya luas sekali ya, kalau kita betul-betul paham. Tidak hanya digunakan untuk membuat surat berantai, tapi juga kita bisa manfaatkan untuk mempermudah pekerjaan-pekerjaan kita yang sifatnya administrasi ya. Salah satu contohnya seperti di video ini, yaitu membuat administrasi ujian dengan memanfaatkan MyLinks atau MailMerge. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Dan kalau video ini sangat bermanfaat untuk teman-teman, bisa juga untuk di share ya. Dari saya sekian, sampai jumpa di video tutorial lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.